Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati Ramadan 1445 Hijriah. Di dalam kitabnya Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari ada menuturkan aslu kulli ma'asiyatin wa ghaflatin wa syahwatir ridha 'anin nafs wa aslu kullu ta'ah wa yaqadhati wa 'ifatin 'adamur ridha minka 'anha. Pangkal segala maksiat, kelalaian, dan syahwat adalah sikap puas terhadap diri sendiri. Pangkal segala ketaatan, kesadaran, dan kesucian adalah sikap tidak puas dengan diri sendiri. Sahabat-sahabatku sekalian, sungguh apa yang dikemukakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini syarat dengan makna kata penuh hikmah, bahwasanya sesungguhnya pangkal setiap kelalaian dan maksiat adalah merasa puas diri. Sahabat-sahabatku sekalian, ketahuilah, maksiat berarti menentang semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan justru larangan-larangan Allah dilakukannya. Kelalaian berarti hati tidak waspada dan tidak sadar tentang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syahwat berarti ketergantungan terhadap sesuatu yang menyibukkan diri dan membuat lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut orang-orang arif, sebab dari segala maksiat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri. Kenapa? Karena sikap tersebut akan selalu mendorong seseorang berusaha menutupi aibnya, berusaha menutupi kesalahannya sehingga yang buruk akan dijadikannya baik. Maka siapa yang puas dengan keadaan dirinya akan menganggap baik semua kondisi pribadinya dan merasa nyaman dengan semua kondisi itu. Maka kalau sudah demikian, kondisinya akan membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya tidak lagi mampu mengawasi dan mengendalikan bisikan-bisikan syahwatnya. Akibatnya, ia dikuasai oleh syahwat. Siapa yang dikuasai oleh syahwat tentu akan mudah terjerumus maksiat. Sahabat-sahabatku sekalian, adapun ketaatan berarti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kesadaran berarti perasaan tentang kehadiran Allah, kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, dan hal-hal yang terkait dengan yang diridhoinya. Kesucian berarti ketinggian tekad dan kebersihannya dari hal ihwal syahwat. Pangkal dari segala ketaatan dan kesadaran adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri.
Jika seseorang tidak puas dengan keadaan dirinya sendiri, ia tidak akan menganggap baik-baik saja. Dia tidak akan menganggap semua kondisinya dan tidak akan tenang dengan semua itu apa yang sudah diperbuat. Dia senantiasa mengevaluasi, introspeksi, mawas diri. Kenapa? Karena barang siapa memiliki sifat seperti ini, ia akan selalu sadar, waspada terhadap hal ihwal yang boleh saja satu saat datang dan merupakan hal keburukan yang segera diwaspadainya untuk kembali mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, dengan sikap waspada, sadar diri, maka manfaatnya dia mampu menyelidiki, mendeteksi secara dini bisikan-bisikan hatinya. Saat itu jikalau ada api syahwat, maka api syahwatnya akan padam sehingga tidak bisa menguasai dirinya. Buahnya akan menjadi bersih, suci kembali jiwanya. Dengan demikian maka ia menjadi semuanya itu otomatis larangan-larangan Allah dapat dijauhinya dan dapat mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat makna taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak merasa puas terhadap hal ihwal yang kita perbuat, karena bisa jadi ini merupakan pangkal setiap kelalaian dan maksiat. Baliknya kita harus selalu mawas diri, introspeksi, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kelak diadakan hisab, perhitungan terhadap dirimu. Semoga Ramadan Karim, jamuan Ramadan, ibadah puasa yang kita laksanakan, dan amaliyah Ramadan yang lain yang kita laksanakan dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus dan terus dalam menata, meniti ridho ilahi, mendapatkan keridoannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.